Di bawah langit yang mendung, di gang sempit kota Yogyakarta, suara riuh jalanan berbaur dengan aroma khas. Bakso yang menyeruak dari sebuah gerobak sederhana. Di belakang gerobak itu berdiri seorang pria berperawakan tegap. Dengan kepala botak dan wajah yang dipahat oleh pengalaman hidup yang keras. Dialah Agus Joko Lukito, atau yang lebih dikenal dengan nama Ganjek. Namun di lingkungan sekitar ia kerap dipanggil Babe. Sosok yang sederhana bagi mereka yang melihat dari luar. Namun penuh rahasia gelap di balik senyumnya. Babe adalah penjual bakso yang cukup terkenal di Badran. Sebuah kawasan yang tak jauh dari pusat kota Yogyakarta. Setiap sore, gang kecil tempat gerobaknya berdiri selalu dipadati oleh pelanggan. Orang-orang datang, bukan hanya karena rasa baksonya yang lezat, tetapi juga karena aura karismatik Babe yang membuat mereka merasa aman. Namun, hanya segelintir orang yang tahu bahwa di balik keramahan dan tangan yang cekatan mengaduk bakso, Babe adalah preman tunggal yang menguasai jalanan Yogyakarta. Malam hari, ketika gerobak bakso telah ditutup dan langit berubah menjadi gelap, kehidupan Babe berubah drastis. Ia tidak lagi sekadar penjual bakso. Ia menjadi Ganjek, seorang pria yang ditakuti di dunia bawah tanah. Badran, tempat ia lahir dan besar, bukan hanya saksi bisu perjalanan hidupnya, tetapi juga medan tempat ia membangun reputasinya. Ganjek adalah preman yang sering dipercaya oleh para petinggi lokal untuk menjaga ketertiban, terutama dalam menjaga perjudian di Yogyakarta. Tidak banyak yang tahu bagaimana Babe pertama kali terlibat dalam dunia hitam. Beberapa orang mengatakan bahwa masa mudanya penuh dengan pertarungan jalanan yang brutal, di mana ia perlahan-lahan mendapatkan kekuasaan melalui keberanian dan kecerdasannya dalam membaca situasi. Babe tahu betul bagaimana bernegosiasi, kapan harus memukul, dan kapan harus mundur. Ini membuatnya disegani, bahkan oleh para bandar perjudian terbesar di kota. Mereka membayar Ganjek untuk menjaga bisnis mereka tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Suatu malam, di sebuah kafe remang-remang yang biasa menjadi tempat berkumpul para penjudi, Babe duduk di sudut ruangan. Ia memperhatikan, matanya tajam mengawasi setiap pergerakan di sekitarnya. Sebagai pengawal terselubung, Babe tidak pernah membiarkan apapun berjalan tanpa pengawasannya. Sebuah bisikan di telinga mengabarkan bahwa ada seorang pemain baru yang mencoba menguasai beberapa wilayah perjudian di Yogyakarta. Nama yang disebut itu asing bagi Babe, tapi bukan berarti ia menganggap enteng. Setiap ancaman baru adalah ujian bagi kekuasaannya. Dan Babe sudah bersiap sejak lama untuk menghadapi siapapun yang mencoba merobohkan dinastinya. Di tengah riuh rendah suara taruhan, seorang pria muda mendekati Babe. Wajahnya penuh percaya diri, tapi matanya menyiratkan ketidakpastian. Dia mengira mungkin Babe hanyalah penjual bakso yang diberi kepercayaan berlebihan. Tanpa ragu, pria itu berkata, "Ya, aku dengar kau orang yang menjaga tempat ini. Mungkin sudah waktunya kekuatan lama memberi jalan pada yang baru." Babe tersenyum, senyum yang membuat udara di sekitarnya seolah membeku. Dia meneguk kopinya perlahan sebelum menjawab, "Kau masih terlalu muda untuk mengerti bagaimana dunia ini bekerja." Kalimat itu sederhana, tapi penuh dengan ancaman yang tersirat. Babe tidak perlu bicara banyak. Di dunia ini, kekuatan tak diukur dari suara yang keras, melainkan dari tindakan yang tenang dan tepat sasaran. Malam itu menjadi saksi bahwa Babe, alias Ganjek, tidak hanya seorang penjaga. Ia adalah raja tanpa mahkota di dunia yang penuh dengan intrik dan kekerasan. Banyak yang mencoba menantangnya, tapi sedikit yang berhasil keluar dengan utuh. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana Babe mengatur semuanya. Dari penjualan bakso yang tampak sederhana hingga perannya dalam dunia perjudian. Namun, satu hal yang pasti, di Badran dan di seluruh Yogyakarta, nama Babe akan selalu menjadi legenda yang dibicarakan dalam bisikan penuh hormat. Dan terkadang, ketakutan. Dan begitu, kehidupan ganda Babe terus berjalan. Di siang hari, ia adalah penjual bakso yang disayangi. Namun di malam hari, ia berubah menjadi Ganjek sang preman tunggal, penjaga ketertiban dunia bawah tanah. Malam itu, setelah kejadian di kafe, desas-desus tentang kedatangan pemain baru menyebar cepat.
Nama Ganjek mulai bergaung lebih keras di lingkaran perjudian. Mereka tahu, setiap pergerakan yang menantang wilayahnya akan berhadapan dengan resiko besar. Meskipun Babe jarang terlibat langsung dalam baku hantam atau kekerasan fisik, reputasinya sebagai preman tunggal sudah cukup untuk membuat siapapun berpikir dua kali sebelum bertindak ceroboh. Namun, semakin hari, Ganjek merasakan ada yang berubah. Tidak hanya pemain baru yang mengusik ketenangan, tetapi juga para bandar lama mulai resah. Para petinggi, yang selama ini membayar Babe untuk menjaga keamanan mereka, mulai bermain politik di belakang layar. Uang yang biasanya mengalir lancar sebagai imbalan atas jasanya mulai tersendat. Babe menyadari ini bukan sekadar permainan biasa. Ada ancaman yang lebih besar. Sesuatu yang tak bisa diatasi hanya dengan mengintimidasi atau memberikan peringatan. Suatu malam, ketika Babe sedang membersihkan gerobak baksonya, seorang pria tua mendekatinya. Orang itu bukan pelanggan biasa. Dia adalah salah satu petinggi yang selama ini mempercayakan bisnis perjudian di bawah pengawasan Ganjek. Wajahnya tampak khawatir. Sebuah pertanda buruk. "Jack, ada sesuatu yang harus kau ketahui." Pria tua itu berbicara pelan, hampir berbisik. Babe mengangguk tanpa menoleh. "Apa yang kau dengar?" "Mereka sedang merencanakan sesuatu. Bandar-bandar yang kau jaga selama ini mulai berpikir untuk memotongmu dari rantai ini. Mereka ingin mengambil alih semuanya, tanpa campur tanganmu lagi." Babe terdiam sejenak. Tangannya berhenti mengelap gerobak. Ini adalah pengkhianatan tingkat tinggi. Bukan hanya karena uang, tetapi juga karena kekuasaan. Ia telah menjaga ketertiban selama bertahun-tahun, membuat segalanya berjalan lancar. Tapi kini, para bandar itu, yang ia anggap rekan, sedang mempersiapkan dirinya untuk dihancurkan. "Mereka kira bisa menghancurkanku begitu saja?" Gumamnya pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Malam itu, Babe memutuskan sudah waktunya untuk mengatur langkah besar. Sebuah rencana yang akan membuktikan pada semua orang bahwa Ganjek masih menjadi kekuatan yang tak bisa ditumbangkan begitu saja. Dengan tenang, dia mulai menghubungi beberapa orang kepercayaannya. Orang-orang yang telah lama bersama dirinya sejak awal, yang tahu bagaimana ia bekerja dan bersedia untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Hari berikutnya, Yogyakarta kembali terlihat biasa. Gerobak bakso Babe seperti biasa berdiri di sudut gang, dipadati pelanggan yang tak sadar bahwa di belakang kehidupan sehari-hari ini, sebuah badai sedang mengintai. Di bawah permukaan, Babe dan orang-orang kepercayaannya mulai menyusun rencana matang. Mereka akan menjatuhkan satu persatu bandar yang mencoba melawannya. Dan mereka akan melakukannya tanpa suara, tanpa menumpahkan darah di tengah jalanan. Saat malam semakin larut, pertemuan rahasia dilakukan di sebuah gudang tua di luar kota. Di sana, Babe berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh segelintir orang yang paling ia percaya. Mereka bukan sekadar anak buah biasa. Mereka adalah orang-orang yang sudah bertahun-tahun mengikuti jejak Babe, menyaksikan bagaimana ia mendaki hingga menjadi penguasa tunggal dunia gelap Yogyakarta. Di antara mereka ada pria-pria yang sebelumnya dikenal sebagai petarung jalanan, mantan penjaga keamanan, bahkan beberapa mantan polisi yang sudah lama meninggalkan seragam untuk bergabung dengan Babe. Babe berbicara dengan tenang, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan ketegasan. Mereka mengira bisa memotong jalur kita, merobohkan kita, dan mengambil alih tanpa perlawanan. Mereka lupa siapa yang membuat sistem ini bekerja selama ini. Tatapan matanya menyapu seluruh ruangan, memastikan semua orang memahami bahwa perang yang akan mereka hadapi bukan sekadar untuk mempertahankan uang atau kekuasaan. Ini tentang mempertahankan kehormatan dan menunjukkan siapa yang benar-benar mengendalikan kota ini. "Malam ini, kita bergerak," lanjut Babe. "Kita akan menyelesaikan ini dengan cepat, tanpa kegaduhan. Aku tak mau melihat ada darah di jalanan. Bagi mereka yang sudah mengkhianati kita, berikan mereka peringatan. Jika mereka tak mau tunduk, barulah kita buat mereka menghilang." Salah satu orang kepercayaan Babe
Bimo, seorang mantan preman pasar yang kini menjadi tangan kanannya, mendekat. Apa kita akan menargetkan semua bandar itu sekaligus, Babe? Babe menggeleng perlahan. Kita mulai dari yang paling lemah, yang paling mudah dilumpuhkan. Setelah itu, yang lain akan melihat. Dan mereka akan tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Instruksi malam itu sederhana, namun mematikan. Kelompok kecil ini akan bergerak cepat dan tanpa jejak. Mereka akan mengintimidasi para bandar yang mencoba memutuskan hubungan dengan Ganjek. Mereka tidak akan membuat keributan besar, tapi cukup untuk menanamkan rasa takut yang dalam. Beberapa hari kemudian, suasana perjudian di Yogyakarta mulai berubah. Bandar-bandar yang sebelumnya lantang menyuarakan niat mereka untuk mengambil alih tiba-tiba lenyap. Bisnis mereka dibungkam, operasi-operasi mereka dihentikan tanpa penjelasan. Sebagian dari mereka menghilang tanpa jejak. Sementara yang lain muncul kembali, tapi dalam keadaan diam dan tunduk. Seolah memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar ambisi kekuasaan mereka. Nama Ganjek kembali bergaung lebih keras. Kisah tentang bagaimana ia tanpa suara meredam pemberontakan dalam dunia hitam Yogyakarta menyebar dengan cepat. Bukan hanya di kalangan para bandar, tapi juga di telinga para petinggi yang dulu berusaha memotongnya dari permainan. Mereka kini paham, mencoba menyingkirkan Ganjek bukan hanya keputusan bodoh, tetapi juga berbahaya. Namun, Babe tidak berhenti di sana. Setelah membersihkan ancaman dari dalam, ia mulai memperkuat jaringannya. Ia menghubungi para pemain baru, para pebisnis muda yang ingin mencari perlindungan. Babe menawarkan sesuatu yang tak bisa diberikan oleh preman lain. Jaminan keamanan. Tanpa harus takut dikhianati. Ini adalah era baru di bawah kendali Ganjek, di mana semua orang yang ingin beroperasi di Yogyakarta harus datang kepadanya. Dengan langkah ini, Babe bukan hanya mengamankan posisinya sebagai preman tunggal Yogyakarta, tetapi juga membangun kerajaan yang lebih luas dan terstruktur. Di siang hari, ia tetap menjadi penjual bakso yang ramah. Disapa oleh banyak orang sebagai Babe, yang tak pernah terlihat berbahaya. Namun, di malam hari, ia adalah Ganjek, raja tak bertahta yang menjaga keseimbangan dunia hitam di Yogyakarta. Tak seorang pun berani lagi meragukan kekuatannya. Semua orang tahu, di balik gerobak bakso yang sederhana, tersembunyi kekuatan yang tak bisa diukur oleh kekerasan fisik semata. Kekuatan yang datang dari kecerdasan, perhitungan, dan loyalitas yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ganjek ini adalah legenda hidup yang tak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di bawah bayang-bayang kota yang tak pernah tidur. Dan di setiap mangkok bakso yang ia sajikan, ada cerita panjang tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan kemenangan yang terus hidup di ganggang sempit Yogyakarta.